Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah sampai subuh Sabtu ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk mengisi usia kita dengan amal-amal saleh, dan beberapa menit ke depan insyaallah akan kita isi dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Untuk itu mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini Allah senantiasa menambah nikmat iman dan Islam serta istiqamah sampailah akhir hayat kita nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita diberikan kekuatan dan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada tahun Khaybar ini tahun ke-7. Nabi meninggal tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Lalu di tahun Khaybar tahun ke-7 datanglah seorang yang masih muda, umurnya 30 tahun, datangnya dari kampung bernama Daus di Yaman. Datang dia masuk Islam kepada Nabi SAW, mengisytiharkan, mengumumkan keislamannya, bersyahadat di hadapan Nabi, dan kemudian menetap tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Nama aslinya Abdu Naham. Abdu artinya hamba, Naham artinya nama berhala. Mereka punya banyak tuhan orang jahiliyah ni. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Jibti, ada Taghut. Salah satunya adalah Naham. Abdu Naham jadi hamba Naham. Nama dia yang lain juga, karena orang Arab ni punya banyak nama. Nama yang lain Abdu Syams. Abdu artinya hamba, Syams artinya matahari. Abdu Syams, hamba matahari. Lalu ketika beliau masuk Islam, maka Nabi SAW tak hanya sekedar merubah isi yang ada di kepala seseorang ketika dia masuk Islam, tapi nama juga dirubah, karena nama adalah bagian dari doa kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu namanya dirubah Nabi menjadi Abdurrahman. Nama bapaknya Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar, karena kampungnya dari Daus, maka dipanggil dengan Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Tapi karena beliau selalu membawa anak kucing, maka dia dipanggil Nabi ya Abahir, wahai orang yang selalu membawa-bawa kucing, ya Aba Hurairah. Itu kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau hidup bersama Nabi SAW. Beliau sendiri mengaku bahwa orang-orang Muhajirin sibuk dengan berdagang, orang-orang Ansar sibuk dengan pertaniannya. Karena Muhajirin para pedagang, orang Ansar para petani, sibuk dengan urusan masing-masing. Sedangkan Abu Hurairah setelah dia masuk Islam, dia mengikuti Nabi SAW. Kemana pun Nabi dia ikut. Sampai suatu hari kata Nabi, man yabsut rida'ahu hatta aqdiya maqalati falam yansa ma sami'ahu minni abadan. Siapa yang mau membentangkan selendangnya sampai aku menyampaikan hadis ini, kata Nabi SAW, summa yaqbiduhu falam yansa ma sami'ahu minni, maka dia tak akan lupa apa yang pernah dia dengar dariku. Lalu yang pertama kali melakukan itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah membentangkan selendangnya sampai Nabi menyampaikan hadisnya. Setelah itu dia gulung kembali. Setelah itu Abu Hurairah mengaku, ma nasitu ma sami'tu min Nabi SAW. Saya tak pernah lupa apa yang pernah saya dengar dari Nabi SAW. Oleh sebab itu, walaupun beliau hidup dengan Nabi hanya lebih kurang 3 tahun, tapi riwayat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi adalah Abu Hurairah. Di total semua riwayat yang sampai ke kita sekarang 5.374 hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, melebihi riwayat-riwayat dari sahabat Nabi yang lain.
Sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah lebih kurang 800 orang semua. Begitulah banyaknya hadis yang beliau riwayatkan, dan begitu pula lah banyaknya orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meninggal tahun 59 Hijrah dalam usia 78 tahun. Jadi lumayan tua, 78 tahun pada tahun 59 Hijrah. Beliaulah yang meriwayatkan banyak hadis, dan termasuk hadis yang akan kita kaji subuh ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang akan kita kaji subuh ini ada disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihid darajat." Maukah aku tunjukkan suatu amal ini yamhu bihil khataya, menghapuskan dosa yang lalu, wa yarfa' bihid darajat, dan mengangkat derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentulah ucapan ini sesuatu yang amat sangat diharapkan oleh para sahabat Nabi. Kita tahu sahabat Nabi ini mereka hidup tak hanya bergelimang, berkubang dosa. Dari mulai menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, menyembah benda-benda keramat, mengagungkan pohon besar, mengundi nasib, percaya kepada burung, percaya kepada peramal. Ini dosa kepada Allah Ta'ala, mempersekutukan Allah. Ditambah lagi dosa minum khamar, berzina, berjudi, ghibah, namimah, belum lagi dosa angkuh, sombong, semualah membunuh orang. Ada mereka yang habis usianya untuk berperang, saling bunuh, membunuh, dan lain sebagainya. Ini pekerjaan-pekerjaan orang kafir Quraisy dan Arab pada umumnya. Ketika mereka masuk Islam, maka yang mereka inginkan adalah membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang haus akan ampunan Allah ini ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan suatu amal ma yamhullahu bihil khataya, yang sanggup dapat menutupi, mengampuni dosa kamu yang lalu, wa yarfa' bihid darajat, dan dapat menaikkan derajat kamu di sisi Allah." Ini orang sampai pada titik awal, titik nol. Tak ada lagi harkat martabatnya di hadapan Allah Ta'ala, karena perbuatan dari mulai syirik sampai membunuh, sampai makan riba. Riba memang sudah pekerjaan mereka, bunuh membunuh memang sudah profesi mereka, melakukan perbuatan zina, minum khamar, sampai-sampai ketika turun ayat pengharaman khamar, penuh parit-parit kota Makkah dan Madinah, karena ketika itu mereka menumpahkan cairan anggur, cairan kurma, dan cairan kismis yang menjadi minuman mereka, minuman favorit orang Arab. Ketika mereka yang dalam keadaan level paling bawah di mata Allah Ta'ala, lalu Nabi SAW tawarkan. Bisa Bapak Ibu bayangkan, seseorang yang sangat haus di tengah gurun pasir, di tengah panas terik, lalu Nabi tawarkan, "Maukah kamu aku berikan air dingin yang segar?" Tentulah amat sangat diinginkan oleh orang-orang Arab Quraisy dan non-Quraisy pada saat itu. Itu yang ditawarkan Nabi SAW. "Ala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan, ala sesuatu ma yamhullahu bihil khataya, amal ini bisa menutupi, mengampuni dosa kamu, masa lalu kamu yang begitu hitam kelam, wa yarfa' bihid darajat, tak hanya sekedar masa lalu, tapi untuk masa yang akan, yarfa' bihid darajat, dan mengangkat derajat tingkatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Maka apa jawab sahabat? Qalu, mereka menjawab, "Bala ya Rasulullah, ya, kami amat sangat menginginkan itu." Apa dia amal yang dapat menutupi dosa masa lalu dan mengangkat derajat kami di masa yang akan datang? "Bala ya Rasulullah, kami ingin mendengarkan itu." Apa dia ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menyebutkan beberapa amal. Dalam hadis ini ada 3 amal yang disebutkan Nabi SAW. Inilah yang akan kita kaji insyaAllah beberapa menit ke depan. Yang pertama kata Nabi SAW, isbaghul wudu' alal makarih. Isbagh, menyempurnakan. Itmam, makna kata isbagh, isbaghul wudu' alal makarih, menyempurnakan wudu'. Kapan wudu' itu disempurnakan? Alal makarih, pada saat-saat tak menyenangkan. Makarih, kita selalu menyebut makruh, bentuk jamaknya makarih.
sesuatu yang tak menyenangkan. Kapan itu? Pada saat kondisi musim dingin, yang sangat dingin. Ketika dingin orang takut menyentuh air. Kalau sudah sampailah musim dingin, li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ila fihim rihlatasy syita was-saif. Syita itu musim dingin, saif itu musim panas. Kalau panasnya sangat panas, dinginnya sangat dingin. Bahkan di beberapa tempat waktu itu perjalanan mereka negeri Syam dan negeri Yaman, di negeri Syam itu turun salju. Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, itu turun salju. Ketika turun salju musim dingin, maka wudhu tak sempurna karena air dingin. Ini yang disebutkan Nabi SAW, isbaghul wudhu, wudhu tetap sempurna alal makarih, pada saat kondisi yang tidak menyenangkan. Kondisi tak menyenangkan ini sifatnya umum. Bisa jadi saat musim dingin, tapi kita tak ada musim dingin. Bisa jadi saat orang tergesa-gesa, maka tak jarang kita tengok orang wuduknya sembrono saja, sembarangan saja. Banyak anggota wuduk yang tak terkena air, tapi karena mau cepat-cepat tak lagi memperdulikan. Yang ini diajarkan Nabi SAW. Yang pertama adalah isbaghul wudu, menyempurnakan wudu alal makarih, dalam saat-saat kondisi yang tidak menyenangkan. Contohnya pada zaman Nabi adalah musim dingin yang membuat orang takut menyentuh air sehingga wuduknya tak sempurna. Apa makna wuduk ini? Wuduk maknanya adalah al-hasan. Jadi padanan kata wuduk hasan. Hasan artinya baik. Mengapa disebut wuduk itu baik? Karena banyak kebaikan di dalamnya. Makna lain dari kata wuduk adalah an-nazafah. Nazafah artinya kebersihan, karena di dalamnya terkandung kebersihan. Jadi makna wudu adalah al-hasan, baik, nazafah, kebersihan. Kalau dibaca dengan dhammah, wudu, dua itu maknanya. Tapi kalau dibaca dengan baris fathah, wawnya baris fathah, wudu artinya air yang dipakai untuk berwudu. Nah, oleh sebab itu ada istilah kita mengambil air sembahyang. Nah, ini masuk unsur agama lain di dalamnya, menyembah sang hyang, agama nenek moyang sebelum. Tapi ketika Islam datang, maka makna air yang dipakai untuk berwudu itu disebut dengan wadu. Wudu dan wadu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam wudu mengapa disebut di dalamnya ada nazafah, kebersihan? Di dalamnya tak hanya kebersihan zahir, tapi juga kebersihan batin. Kalau tentang salat, ayatnya umum saja. Wa aqimus salah, dirikanlah salat. Tak ada disebutkan ada rakaat pertama, rakaat kedua, ada sujud, ada tasyahud, ada i'tidal, tak ada. Tapi khusus masalah wudu itu disebutkan lengkap urutannya di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku, jelas batasannya disebutkan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala, kepala tak dibasuh tapi diusap. Penggunaan kata untuk wajah fagsilu, untuk kepala wamsahu, ada yang diusap, ada yang dibasuh. Kaki, wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kaki sampai ke mata kaki. Jadi jelas betul dalam ayat Al-Quran. Adapun penjelasannya, karena Al-Quran ini diturunkan Allah Ta'ala, penjelasannya lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad, litubayyina linnas, supaya engkau jelaskan kepada manusia. Wuduknya sudah jelas, wajah, tangan, kepala, kaki. Bagaimana detailnya? Maka dijelaskan Nabi SAW. Hadis yang menjelaskan tentang tata cara wudhu ini diriwayatkan oleh Utsman ibn Affan. Dijelaskan oleh Utsman bagaimana wudhu Nabi SAW. Maka Utsman minta bawakan air satu bejana, lalu kemudian beliau membasuh kedua tapak tangannya, tangannya dia basuh. Setelah itu dia masukkan fa'adkhala yaminahu, dia masukkan tangan kanannya, lalu dia tak langsung membasuh wajah seperti yang ada dalam ayat Al-Quran, tapi dia dului dengan fatamat madha wastan syaqa. Tamat madha berkumur-kumur, wastan syaqa istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian setelah itu beliau membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, kemudian membasuh kepala, kemudian
mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Di akhir hadis kata Utsman bin Affan, man tawadda'a wudu'i hadza, siapa yang berwudu semacam seperti wuduku ini, wala yuhaddis biha wala yuhaddis nafsahu, tidak setelah antara wuduk dengan salat itu dia tidak ada bercerita apa-apa dan tidak ada terlintas apa-apa di hatinya. Tapi makna terlintas di sini menurut ulama terlintas urusan duniawi. Kalau urusan yang akhirat, masalah akhirat, bagaimana nanti di alam barzakh meniti siratal mustaqim, apakah salat ini nanti khusyuk atau tidak, itu tak masalah. Tak terlintas urusan dunia, maka kata Utsman ibn Affan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka insyaallah Allah akan ampuni dosanya yang lalu. Ini jelas hadis tentang masalah wudu. Wudu tidak hanya sebagai kebersihan yang bentuk nampaknya fisik, tapi juga wudu adalah kebersihan batin. Mengapa demikian? Karena dalam hadis disebutkan orang mukmin yang berwudu, seorang muslim yang berwudu, maka disebutkan dalam dua hadis. Satu hadis riwayat Muslim, satu hadis riwayat Nasa'i, kharajat minhu khatayahu. Kharajat artinya keluar, khatayahu dosa-dosanya. Ketika dia usap wajah, keluar dosa kesalahan dari wajahnya, matanya, mulutnya, hidungnya. Ketika dia basuh tangan, maka keluar kesalahan, dosa-dosa tangannya. Ketika dia basuh kepala, maka keluar dosa kesalahan kepalanya. Ketika dia basuh kaki, maka keluar kesalahan dosa kaki. Hadis sahih. Oleh sebab itu ketika orang berwudu, maka sesungguhnya dia tidak sedang membersihkan bentuk fisik zahir, kotoran yang tampak saja, tapi juga dia sedang membersihkan penyakit, dosa, kesalahan batin yang tak tampak oleh mata, yang pernah dilakukan. Itulah makanya Nabi katakan, aku tunjukkan suatu amal kepada kamu, dapat menutupi, mengampuni dosa kamu yang lalu, dan menaikkan derajat tingkatan kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, seandainya Nabi Muhammad itu lahir di tepi sungai Nil, lalu ada ibadah dalam agama itu menggunakan banyak air, sampai yang wajibnya saja 5 kali satu hari, belum lagi kalau dia tambah ibadah sunat, belum lagi kalau dia solat duha, ditambah lagi solat tahajud, solat witir, solat tasbih, solat sunat isyraq, solat mutlak, qabliyah, ba'diyah. Ini membutuhkan amat sangat banyak air. Seandainya Nabi yang membawa Islam ini lahir di pinggir sungai Nil, kita tak berasa begitu heran. Tapi Nabi Muhammad SAW lahir di tanah suci Makkah, kemudian pindah ke Madinah, ke tempat yang sulit mendapatkan air. Orang yang paling kaya zaman Nabi itu adalah orang yang punya sumur, karena air waktu itu dijual mahal. Bahkan sampai sekarang pun di Arab Saudi air lebih mahal daripada bensin. Apa maknanya? Bahwa agama ini datang bukan dari produk lingkungan tempat tinggal Nabi SAW, tapi agama ini datang dari mana? Dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya agama itu datang buatan seorang manusia bernama Muhammad yang tinggal di gurun pasir tandus, tak ada air, pastilah ibadah yang dia buat tak banyak menggunakan air. Tapi mengapa ibadah ini justru menggunakan air? Dari mulai wudunya sampai taharah bersucinya, sampai mandinya menggunakan air, menunjukkan bahwa agama ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, umat yang paling bersih di dunia ini adalah umat Islam. Mengapa? Wajibnya saja dia membasuh telapak tangan, kedua tangannya itu 5 kali sehari, di samping wudu-wudu sunat untuk yang lain. Apalagi kalau dia memang melazimkan diri untuk selalu dalam keadaan suci, maka dia akan selalu berwudu. Umat paling bersih itu adalah orang Islam menurut ibadah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi karena orang Islam ni kadang lebih percaya kepada orang lain daripada Nabi Muhammad SAW, lebih percaya kepada tuntunan yang lain, ajakan yang lain daripada ajakan Nabi Muhammad SAW. Kalau mengikuti tuntunan yang lain, muncul bangganya, muncul bangkit rasa, oh ini sudah ikut yang benar. Padahal Nabi SAW 14 abad yang silam Nabi sudah mengajarkan orang Islam wajib membasuh tangan, wajah, kepala, kaki. Itu sudah 14 abad yang lalu. Baru sekaranglah diproklamirkan di dunia ini hari membasuh tangan sedunia, 15 Oktober. Lalu orang Islam pun ikut-ikut latah pula lah, ikut membasuh tangan
Sesudah 15 abad diajarkan Nabi membasuh wajah, tangan, kepala, telinga, kaki. Barulah 15 abad setelah itu barulah orang tahu ada ternyata namanya kalau membersihkan tangan itu membebaskan dari kuman dan lain sebagainya. Padahal itu sudah diajarkan Nabi. Itu sekarang, mungkin 100 tahun akan datang dibuat pula lagi nanti hari mandi sedunia. Baru tahu orang kalau mandi itu membersihkan diri. Orang kita ini lebih percaya kepada yang datang, asal datang dari barat. Apa yang buat itu kesepakatan organisasi air dunia. Mereka yang membuat ini hari mencuci tangan sedunia. Anak-anak umat Islam pun diajaklah, mari ini tengok ini cara mencuci tangan. Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan, bukan saja tangan, semua ditunjukkan. Apakah ini dapat dibuktikan dengan kebenaran sains zaman sekarang? Ditelitilah oleh seorang dokter perempuan dari Universitas Ain Shams Kairo, bernama Dr. Majidah Amir. Menurut penelitian beliau, cara yang paling efektif untuk membuat diri nyaman, merasa fresh adalah wudu. Jadi ketika seorang dalam keadaan psikologis yang suntuk, sempit, banyak masalah, kemudian fisiknya lemah dan lain sebagainya, menurut penelitian beliau, jadi bukan hanya sekedar ungkapan atau ucapan apologi, pembelaan seorang terhadap agamanya, tapi berdasarkan penelitian, cara yang paling efektif, apapun namanya, perlu di refresh. Komputer yang kita pakai beberapa jam itu perlu di refresh. Bagaimana refresh manusia, menyegarkan kembalinya bagaimana? Itu dengan wudu. Bagaimana kalau dia basuh muka saja? Ada seorang yang non muslim, lelah dia bekerja, lalu dia pergi ke wastafel, lalu dia basuh tangannya, dia basuh muka. Itu hanya fisiknya saja. Tapi ketika seorang muslim berwudu, maka fisik dan psikis, itu yang tak dapat. Mungkin orang yang basuh tangan, wajah 50% dia dapat, dia akan segar kembali. Dia basuh wajahnya seperti di iklan-iklan orang membasuh wajah, membasuh tangan, 50% dia dapat. Tapi ada satu yang tak dapat. Apa itu? Psikologis. Orang yang muslim ketika dia berwudu, dia tidak hanya sedang membersihkan fisiknya, saat itu tangannya bersih, kepalanya bersih, wajahnya bersih, kakinya bersih, tapi ada unsur lain. Apa? Ketika dia berwudu, kharajat minhu khatayahu, keluar semua kesalahannya. Ketika dia selesai berwudu itu, maka saat itu secara psikologis dia sedang membersihkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Itulah yang tak ada, itulah yang tak didapat dalam hari cuci tangan sedunia itu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Islam perlu tahu tentang agamanya supaya dia tidak dibodoh-bodohi orang lain, supaya dia tidak merasa yang lain itu lebih baik dari agamanya, membangkitkan kepercayaan, keyakinan diri tentang apa yang ada pada diri kita, bahwa ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa oleh seorang manusia yang dipilih Allah bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wudu tidak hanya fisik, tapi dia psikis, batin. Makanya kata Nabi SAW dalam riwayat hadis Sunan Abi Daud, "Idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Kalau kamu marah, maka hendaklah dia berwudu. Apa hubungan wudu dengan marah? Secara zahir tak ada nampak. Marah itu kan di dalam, batin. Mengapa disuruh berwudu dengan air membasuh wajah? Karena ada hubungan psikologis. Saat orang marah, maka sesungguhnya itu percikan dari api neraka. Al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dibangkitkan oleh syaitan, lalu dipadamkan dengan wudu. Saat berwudu orang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ketika dia mulai berniat berwudu, dia mulai dekat kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah jauh dari syaitan. Saat dia usap wajahnya, dia basuh wajahnya, dia basuh tangannya, saat itu dia sedang membersihkan dirinya, fisiknya, tapi juga dia sedang membersihkan batinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita tengok tuntunan salat khusyuk, dia tidak hanya diawali dari takbiratul ihram, tapi dari mulai wudunya dia sudah dibimbing untuk merasakan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Dia basuh wajahnya dari mulai kumur-kumur, dia bersihkan lidahnya, mulutnya dari semua yang zahir maupun yang batin. Dia basuh wajahnya, dia basuh tangannya, kepalanya dan isi yang ada di dalam kepalanya, kemudian kakinya. Setelah dia bersih, barulah dia mendekatkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah kata Nabi, isbaghul wudu,
membersihkan, menyempurnakan wudu alal makarih, dalam kondisi-kondisi yang tak menyenangkan. Makarih artinya tak menyenangkan. Sulit untuk menunjukkan bagaimana wudu musim dingin, karena kita tinggal di iklim tropis yang sepanjang usia kita dari kecil sampai sekarang hanya 30, 33, paling tinggi 35. Tapi bagi orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab, terasa betul lah bahwa saat musim panas tak ada masalah dengan wudu. Tapi kalau sudah musim dingin, maka orang malas berwudu. Apalagi zaman dulu belum ada pemanas dan lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang pun di masjid-masjid, kalau bapak ibu pergi ke Maroko, di masjid-masjid besar itu hampir di tiang ini disediakan batu besar. Saya pertama sampai, apalah batu ini? Jangan-jangan aliran baru ini lahir muncul. Ternyata batu ini untuk tayamum. Jadi musim dingin mereka tak berwudu sama sekali. Langsung dia masuk ke dalam, usap wajah, langsung ke dalam, dia usap tangan, selesai. Langsung dia salat. Bahkan suatu ketika salat tarawih, pergilah kami beberapa mahasiswa Indonesia dengan beberapa pegawai KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, salat di Casablanca, Masjid Hasan II, Masjid Kerajaan. Pulang dari salat, di antara ibu-ibu bertanya, Pak Ustaz, ada di sebelah saya, setiap selesai salam dia keluarkan dari tas dia bulat, dia usap-usap, habis itu dia salat lagi. Apa itu? Ternyata dia bawa batu gilingan dari rumah untuk tayamum saja. Untuk bertayamum. Selesai salat dia usap wajah, habis itu usap tangan. Saking malasnya berwudu. Nah, jadi ada contohnya. Contoh. Nah, Nabi mengatakan isbaghul wudu, tetap menyempurnakan wudu alal makari, walaupun kondisi tak menyenangkan. Kapan itu? Saat musim dingin yang sangat. Oleh sebab itu kita alhamdulillah tinggal di tempat, tapi ada juga kondisi yang membuat kita wudu tak sempurna, saat tergesa-gesa dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita sempurnakan wudu. Apa kata Nabi SAW? Inna ummati, sesungguhnya umatku yad'auna yaumal qiyamah, umatku ini nanti akan dipanggil pada hari kiamat. Kita ini semua akan dipanggil Allah Ta'ala pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, bercahaya. Apanya bercahaya? Min atharil wudu, bekas wudu. Wajah, tangan, kepala, telinga, kaki bercahaya bekas wudu. Oleh sebab itu kata Nabi, siapa yang mampu untuk memperbanyak cahayanya, maka lebihkanlah. Falyutil, lebihkanlah. Makna lebih dari batas. Kalau batasnya hanya sini, maka dilebihkan untuk menambah cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti makna menambah di situ, menambah lebih. Oh, kalau begitu mandi aja sekalian Pak Ustaz. Bukan itu maknanya. Supaya anggota wudhu yang sudah digariskan Allah, fagsilu wujuhakum, wajah, supaya sempurna, jangan sampai ada yang kurang. Karena wudhu ini adalah syarat sahnya salat. Andai wudhu tak sempurna, maka batallah salat. Dalam hadis dijelaskan, la salata, tidak sah salat bagi orang yang berhadas malam yatawadda, sebelum dia berwudu. Oleh sebab itu wudu tak hanya sebagai ritual, mari kita fahami makna wudu. Wudu kebersihan fisik, wudu untuk menghilangkan, meredam amarah, wudu untuk sebagai sarana membersihkan diri batin kepada Allah Ta'ala, wudu juga mendidik manusia menjadi orang yang selalu segar, menjaga kebersihan, menjaga kesucian hati dengan cara berwudu. Ini yang pertama kata Nabi. Mau menutupi masa lalu, ingin naik derajat di masa akan datang, isbaghul wudu, sempurnakan wudu alal makari, pada kondisi-kondisi tak menyenangkan. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid. Kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Menurut para ulama, makna memperbanyak langkah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, rumahnya jauh sehingga langkahnya banyak. Yang kedua, bukan maknanya rumahnya jauh, selalu bolak-balik ke masjid dalam rangka melaksanakan salat berjamaah. Itu makna memperbanyak langkah ke masjid. Bagaimana praktiknya dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengapa disebutkan banyak langkah padahal saat itu mereka sudah punya kendaraan? Ada naik onta, ada naik keledai, ada naik biral. Biral ini lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada onta. Ini kendaraan mereka. Mengapa Nabi tak mengatakan datang ke masjid, selalu datang salat berjamaah? Mengapa disebutkan kata kasratul khuta, banyak langkah?
Ketika itu datanglah seorang sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah, mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, rumah saya jauh, boleh tak saya jual rumah saya ini supaya saya pindah dekat ke Masjid Nabawi, supaya saya salat bisa tepat waktu dan selalu datang ke Masjid Nabawi." Dia mau jual rumahnya yang jauh dari Masjid Nabawi. Kata Nabi, "Jangan jual." Mengapa? "Inna likulli khutwatin," setiap langkahmu itu adalah menjadi naik derajatmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu langkah-langkah menjadi saksi yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim," pada saat itu mulut kami kunci, "wa tukallimuna aydihim," tangan kami buat berbicara, "wa tashhadu arjuluhum," kaki bersaksi. Apa yang dipersaksikan kaki? Salah satu persaksian kaki adalah kaki dibawa banyak melangkah salat berjamaah ke masjid. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak hanya Jabir bin Abdullah, bahkan lebih banyak daripada Jabir bin Abdullah, satu suku namanya suku Bani Salamah. Mereka pun ingin juga pindah ke dekat Masjid Nabawi. Kata Nabi, "Jangan. Tetap kalian di tempat kampung Bani Salamah, tapi datang berjalan kaki salat berjamaah ke masjid." Untuk apa? Mengapa Nabi sebutkan jalan kaki? Saat itu mereka butuh kesiapan, kekuatan fisik untuk menghadapi musuh. Salah satu bentuk persiapan kekuatan fisik itu adalah dengan banyak berjalan. Tapi dasar manusia kaum muslim ini kadang lebih banyak percaya kepada yang bukan ajaran Nabi. Dulu orang tak mau banyak jalan kaki. Setelah diiklankan mesti berjalan 10.000 langkah sehari, baru mau jalan kaki. Baru banyak ke berjalan kaki untuk tak pula untuk salat berjamaah ke masjid. Sore-sore banyak ramai ke Masjid Agung, tapi lebih banyak di luar daripada yang di dalam. Lebih banyak di bawah daripada yang di atas. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan tak hanya kekuatan batin, tak hanya kedekatan orang kepada Allah Ta'ala, tapi juga kekuatan fisik untuk menguatkan fisik dan menjadi nilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan Nabi, "Wa kasratul khuta ilal masajid," memperbanyak langkah ke masjid. Tapi memahami banyak langkah ini ada dua pendapat. Makna kedua adalah maknanya selalu melazimkan diri untuk salat berjamaah ke masjid. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia kaum muslimin dia terdiri dari zahir dan batin, yang tampak dan yang tak tampak, fisik dan psikis. Oleh sebab itu Islam tak hanya mementingkan psikisnya saja, hanya takwa, hanya iman, tidak, tapi fisiknya pun mesti kuat. Di antara membangun kekuatan diri adalah dengan banyak berjalan. Tapi tak hanya ditanamkan pada Nabi, tak mengatakan banyaklah kamu berjalan maka kamu akan sehat. Nabi tak katakan demikian. Kenapa? Unsur itu tanpa pun disebutkan Nabi orang sudah tahu. Nabi tak perlu sebutkan sesuatu yang dapat ditangkap oleh akal manusia. Kecerdasan akal manusia bisa menangkap itu. Tugas Nabi tak menjelaskan itu. Nabi menjelaskan sesuatu yang tak bisa ditangkap oleh akal manusia. Mana dia? Bahwa kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Itu sampai kapanpun, sehebat apapun dokter menelitinya, tak bisa dia temukan itu. Bahwa kaki akan menjadi saksi di hadapan Allah, bahwa langkah kaki akan menaikkan derajat di hadapan Allah, menghapuskan kesalahan, silap, dosa masa lalu, itu tak dapat ditangkap oleh akal. Mengapa Nabi tak menjelaskan yang bersifat medis, kesehatan dan lain sebagainya? Itu menjadi tanggung jawab kaum muslimin yang datang setelah zaman Nabi SAW. Tapi yang dijelaskan Nabi adalah yang butuh penjelasan hanya dapat dijelaskan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi jelaskan, ini ada satu amal hai para sahabat, kalau kamu lakukan, dosa masa lalumu diampuni Allah, dan yang masa akan datang dinaikkan derajatmu di sisi Allah. Apa dia? Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wantizarus salah ba'das salah. Intizar artinya menunggu salat setelah salat. Mengapa bunyinya disuruh menunggu salat? Memang orang yang mendapatkan ampunan Allah terhadap dosa masa lalu, ditinggikan derajat masa akan datang, dia